Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai gerak pada tumbuhan. Tapi sebelum kita memulai, seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu dalam hati masing-masing ya. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Baik, kita akan lanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gerak tumbuhan. Jika sebelumnya kita belajar tentang macam-macam gerak tumbuhan yang secara garis besar terbagi menjadi tiga ya. Ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan gerak esionom. Maka pada kesempatan pada hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang gerak esionom. Jika sudah siap, kita akan mulai. Yang pertama, gerak esionom itu adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan, yang rangsangan tersebut berasal dari luar tubuh tumbuhan itu. Jadi bukan berasal dari dalam tubuh ya. Oke. Yang berikutnya, gerak esionom itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, ada gerak tropisme. Yang kedua, gerak nasti. Dan yang ketiga, gerak taksis. Oke, sekali lagi kita pahami dulu. Gerak esionom itu dibagi menjadi tiga jenis ya, anak-anak. Yang pertama, satu, gerak tropisme, yang kedua gerak nasti, dan yang ketiga gerak taksis. Kita pahami ini dulu. Oke, yang pertama ada gerak tropisme. Gerak tropisme adalah suatu gerak pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya sebuah rangsangan. Tropisme terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tikmotropisme. Ini adalah 5 jenis dari tropisme. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut ya tentang tropisme. Yang pertama ada fototropisme. Fototropisme ini adalah gerakan tumbuhan menuju ke arah rangsangan cahaya. Kata kuncinya anak-anak bisa untuk mempermudah ya. Ada foto dari cahaya. Tropisme itu menuju. Ya, artinya apa? Fototropisme adalah gerakan tumbuhan menuju ke cahaya. Pinter. Contohnya apa? Gerakan biji-bijian dan tunas yang sedang tumbuh. Kita bisa lihat di video berikut ini. Kita bisa perhatikan ya, ini tunas yang dia tumbuh batangnya, ya, menuju ke mana? Cahaya di sebelah kiri, seperti itu. Ya, sebentar lagi cahayanya akan digeser ke sebelah kanan, maka dia akan bergeser juga ke arah kanan. Nah, gerakan inilah yang disebut dengan fototropisme. Pintar. Selanjutnya, kita bahas mengenai geotropisme. Kata kuncinya adalah geo itu tanah, tropisme seperti tadi ya. Gerak tumbuhan yang menuju. Jadi, geotropisme adalah gerak tumbuhan menuju ke arah tanah atau pusat bumi atau gravitasi. Videonya seperti ini contohnya. Kita bisa lihat ya. Ini adalah biji yang kemudian tumbuh akar, ya. Dari biji ini tumbuh akar. Akarnya menuju ke mana? Iya, betul sekali. Menuju ke gravitasi atau pusat gravitasi atau tanah ya. Menuju ke bawah seperti ini. Ini yang disebut dengan geotropisme, anak-anak. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada hidrotropisme. Kalau hidrotropisme itu kata kuncinya adalah hidro. Hidro itu adalah air. Betul. Artinya apa? Gerak tumbuhan ini menuju ke arah sumber air. Contohnya apa? Akar yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. Contohnya seperti ini. Seperti kita bisa lihat di gambar ini. Ada air ya, maka akarnya akan menuju ke arah sumber airnya. Berikutnya ada kemotropisme. Kata kuncinya adalah kemo. Kalau kemo itu apa? Kimia. Betul. Artinya apa? Gerak tumbuhan ini menuju ke arah zat kimia. Kita bisa lihat di gambar ini. Pada gambar ini kita bisa lihat ini ketika diberi pupuk, maka selama beberapa hari, maka nantinya akar ini akan menuju ke arah permukaan tanah, di mana di permukaan tanah ini ada pupuk tadi. Ini yang disebut dengan kemotropisme. Yang berikutnya ada tikmotropisme. Tikmo ini dari kata sentuhan ya. Bisa disebut juga dengan sigmotropisme. Artinya apa? Gerakan tumbuhan menuju ke arah sentuhan rangsang. Contohnya seperti ini. Kita bisa perhatikan bahwa di video ini ada sulur ya. Sulur ini nanti dia akan menuju ke arah tongkat yang ada di kanan dan kirinya. Kenapa? Karena dia tersentuh. Ya, mendapatkan sentuhan dari tongkat ini, sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk menuju ke arah kedua tongkat ini, baik yang di kanan maupun yang di kiri. Seperti itu. Ini disebut dengan tikmotropisme. Yang berikutnya ada taksis. Gerak taksis ini merupakan suatu gerakan seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya sebuah rangsangan. Yang perlu kita garis bawahi, kalau tropisme tadi itu yang bergerak sebagian tubuh
tumbuhan. Kalau taksis ini sekali lagi yang kita garis bawahi ya. Taksis itu geraknya seluruh tubuh tumbuhannya. Jadi seluruh tubuh tumbuhannya ikut bergerak. Ini yang kita garis bawahi. Nah, gerak taksis ini terbagi menjadi dua. Ada fototaksis, ada kemotaksis. Kalau fototaksis itu adalah gerakan taksis atau gerakan seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Foto tadi ya. Contohnya apa? Gerak euglena yang selalu mendekati cahaya. Kita bisa lihat di video ini ya. Ini adalah gerakan dari euglena. Euglena ini termasuk ke jenis tumbuhan juga, yang mana seluruh tubuh tumbuhannya ini bergerak menuju ke arah sumber cahaya. Seperti ini. Oke. Yang berikutnya ada kemotaksis. Kemotaksis ini dipengaruhi oleh zat kimia, ya. Jadi seluruh tubuh tumbuhannya ini bergerak. Contohnya apa? Spermatozoid pada arkoninium, lumut-lumutan, dan paku-pakuan. Ini yang disebut dengan kemotaksis. Yang berikutnya ada gerak nasti. Gerak nasti ini merupakan gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, yang bergerak sebagian dan dia tidak menuju ke arah rangsangannya. Gerak nasti ini dibagi menjadi 6. Ya, yang pertama ada fotonasti, yang kedua ada niktinasti, yang ketiga tikmonasti, yang keempat termonasti, yang kelima heptonasti, dan yang keenam ada nasti kompleks. Fotonasti. Fotonasti ini adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4, Mirabilis jalapa pada sore hari. Yang berikutnya ada niktinasti. Niktinasti ini adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Contohnya menguncupnya daun tumbuhan kacang-kacangan, Leguminosae, menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai daun. Nah, niktinasti ini ya diakibatkan akibat adanya gelap, perubahan cahaya ya. Ini lawannya dari fotonasti. Selain itu, dia juga disebabkan adanya tekanan turgor pada tangkai daun. Contohnya apa? Yang paling bisa kalian jumpai ya di lingkungan sekitar kalian, salah satunya adalah ini, daun lamtoro. Ketika malam hari, ya mungkin kalian pernah lihat lamtoro ya. Ketika malam hari, maka daunnya akan tidur. Nah, daunnya akan menutup. Tapi ketika pagi hari atau cahaya sudah mulai muncul, maka dia akan membuka kembali. Gerakan menguncupnya atau menutupnya daun ini disebut dengan niktinasti. Berikutnya ada tikmonasti. Kalau tikmonasti ini akibat adanya getaran atau sentuhan. Dia punya nama lain seismonasti ya. Contohnya putri malu, Mimosa pudica. Jadi ketika disentuh, maka dia akan menutupnya juga pada bagian atasnya. Ya, tidak mengikuti arahnya. Misal pun kalau kita sentuh di bagian bawah, ya di bagian bawah, maka dia menutupnya tetap akan sama ke arah atas. Ya, jadi tidak mengikuti arah rangsangan nasti. Seperti itu ya. Berikutnya ada termonasti. Kalau termonasti ini dipengaruhi oleh suhu. Contohnya apa? Mekarnya bunga tulip pada musim semi karena suhu yang hangat. Seperti ini. Berikutnya ada heptonasti. Kalau heptonasti ini diakibatkan oleh adanya sentuhan dari serangga. Contohnya apa? Kalau di Indonesia contohnya kantong semar. Nah, nanti ada juga Venus flytrap ya. Venus flytrap. Yang baru dicontohkan di sini di video ini adalah Venus flytrap. Bisa kita lihat ya, ini ada semacam rambut halus di sini. Pada Venus flytrap ini dia memiliki rambut halus yang mana ketika dia tersentuh maka dia akan menutup secara perlahan. Seperti itu. Ini yang disebut dengan heptonasti. Berikutnya ada nasti kompleks. Nasti kompleks ini adalah rangsangan yang diterima lebih dari satu macam anak-anak. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi dari pergerakan nastinya. Contohnya apa? Menutupnya stomata karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia seperti protein dan gula. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat kalian serap dengan baik, kalian pahami dengan baik. Kita akan ketemu lagi dengan materi berikutnya yaitu tentang gerak hewan. Tetap jaga kesehatan,
Tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Pak Rudi mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.